warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang paradigma pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Dewinta Putri. Saya Jihan Febriana. Saya Suci Romadoni. Saya Miftahul Falah. Saya Ilham. Yang pertama ada definisi paradigma. Apa sih paradigma itu? Paradigma adalah satu set asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktik, serta cara pandang realistis dalam disiplin ilmu. Paradigma digunakan sebagai landasan atau pijakan berpikir seseorang dalam memandang dunia. Paradigma sebagai jalur berpikir dalam menyelesaikan masalah yang ada. Paradigma juga membantu untuk menentukan dari sisi mana suatu masalah dikaji, sehingga tidak terjadi bias dalam proses penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua ada paradigma lama pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, dalam manajemen tradisional, pengembangan sumber daya manusia tidak dipandang sebagai aktivitas yang mendorong organisasi dalam menciptakan nilai dan kesuksesan dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang kedua ada sumber daya manusia sebagai faktor produksi seperti mesin dan modal kerja. Yang ketiga, paradigma baru pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, berubahnya lingkungan bisnis yang diakibatkan oleh perubahan teknologi serta dampak globalisasi, mengharuskan manajemen sumber daya manusia untuk merubah perannya agar memiliki fungsi yang lebih strategis dalam organisasi. Perubahannya adalah bukan lagi melayani manajemen fungsional yang lain dalam organisasi, tetapi bekerja sama untuk membuat perencanaan secara terpadu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi yang melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mampu memberikan kinerja baik dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukan program tersebut. Yang keempat, ada tantangan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, ada produktivitas karyawan. Adalah pendekatan pengukuran terhadap nilai produktivitas sendiri menjadi dasar dalam pengembangan dan pengelolaan organisasi. Lalu yang kedua ada keterikatan karyawan. Adalah menetapkan asas keterikatan karyawan dengan organisasi juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun organisasi serta memastikan atas ukuran dari ketertarikan karyawan dan metode tata cara terkait dengan program keterikatan karyawan yang ditetapkan dalam organisasi. Yang ketiga, ada biaya investasi sumber daya manusia. Adalah proses investasi atas sumber daya manusia itu sendiri menjadi tantangan yang penting dan strategi dalam organisasi. Bagaimana mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu proses investasi yang menguntungkan. Yang keempat, ada peraturan dan regulasi. Adalah faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan adalah penetapan terhadap persyaratan terkait dengan pengupahan ataupun persyaratan atas penetapan peraturan lainnya yang terkait dengan sistem perubahan. Ketidakparalelan atas dampak regulasi dengan nilai produktivitas menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan organisasinya. Yang kelima, perkembangan usaha. Adalah dalam sisi manajemen sumber daya manusia, proses pengembangan usaha terkadang memakan waktu yang lebih cepat dan signifikan. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetisi. Pertama, memungkinkan karyawan untuk memusatkan perhatian pada keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang mempunyai dampak terbesar terhadap efektivitas kerja karyawan. Yang kedua, memastikan bahwa kesempatan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan berjalan selaras dengan sistem nilai dan strategi organisasi. Yang ketiga, memaksimalkan efektivitas waktu dan dana yang digunakan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, memberikan sebuah kerangka untuk melakukan proses bimbingan dan pemberian umpan balik yang berkesinambungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori hierarki dan kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini landasan pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat berteduh,
dan oksigen. Selanjutnya ada kebutuhan akan rasa lepas dari bahaya. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang diperlukan Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan lepas dari bahaya. Kebutuhan-kebutuhan akan lepas dari bahaya yaitu berupa fisik, keamanan, kebebasan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Bila kebutuhan sebelum-sebelumnya sudah terpenuhi, muncullah kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang yang ingin dimiliki. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan yang dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan lepas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua tentang kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Yang terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan landasan Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tapi melibatkan hasrat yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Selanjutnya ada teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y dari Douglas McGregor menjelaskan tentang pandangan yang berbeda mengenai manusia dalam organisasi. Teori X merupakan pandangan tradisional di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Pada dasarnya, teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif, merupakan pengandaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Menurut teori X, beranggapan bahwa pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. Selanjutnya, karena tidak menyukai pekerjaan, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha bergerak dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, pada umumnya manusia dalam berorganisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi sehingga mereka lebih senang dibina, diarahkan. Yang terakhir, kebanyakan manusia menghendaki keamanan dalam segala hal. Selanjutnya ada teori Y, merupakan kebalikan dari teori X, merupakan cara pandang manusia yang lebih modern, melihat manusia dari sisi positif. Teori Y beranggapan bahwa pertama, manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Yang kedua, mereka tidak memiliki beban karena bekerja sama halnya seperti bermain, istirahat. Yang ketiga, manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada sanksi. Fungsi-fungsi manajemen berlangsung dalam 4 sistem. Sistem pertama yang penuh tekanan dan otoriter, di mana segala sesuatu diperintahkan dengan tangan besi dan tidak memerlukan umpan balik. Atasan tidak memiliki kepercayaan terhadap bawahan, dan bawahan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskusikan pekerjaannya dengan atasan. Akibat dari konsep ini adalah ketakutan, ancaman, dan hukuman jika tidak selesai. Proses komunikasi lebih banyak dari atas ke bawah. Sistem kedua, sistem yang lebih lunak dan otoriter, di mana manajer lebih sensitif terhadap kebutuhan karyawan. Manajemen berkenan untuk percaya bahwa bawahan dalam hubungan atasan dan bawahan. Keputusan ada di atas, namun ada kesempatan bagi bawahan untuk turut memberikan masukan atas keputusan itu. Sistem ketiga, sistem konsulatif, di mana pimpinan mencari masukan dari karyawan. Di sini karyawan bebas berhubungan dan berdiskusi dengan atasan, dan interaksi antara pimpinan dan karyawan nyata. Keputusan di tangan atasan, namun karyawan memiliki andil dalam keputusan tersebut. Sistem yang terakhir, sistem partisipan, di mana pekerja berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan. Yang terakhir ada teori Z. Teori Z adalah teori yang lebih menekankan pada peran dan posisi pegawai atau karyawan.
perusahaan yang dapat membuat para pekerja menjadi nyaman, betah, senang, dan merasa menjadi bagian penting perusahaan. Dengan demikian, maka karyawan akan bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Teori Z ini pertama kali diajukan oleh William Ouchi 1981, muncul dari hasil observasi terhadap perbedaan antara bekerja di perusahaan Jepang dan di perusahaan Amerika Serikat. Demikianlah penjelasan dari kami tentang paradigma pengembangan sumber daya manusia. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.